rezekinya barokah dan cepat berangkat ke Mekah. Wih, pas ya, kah semuanya. Baru ini saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan Jombang yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan bimbingan dari Allah. Amin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pendengar setia sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan tidak lupa kami kembali menyapa teman-teman dari Jama'iyah Al-Tiqtaqiyah. Ya, Jama'iyah Al-Tiqtaqiyah. Nanti kita bikin rakernas. Kita bikin rakernas, kita kasih siapa ketua umumnya, kemudian kita bikin cabang-cabang di seluruh Indonesia. Nanti insya Allah kalau anggotanya sudah sampai 1 juta, kita kapling surga. Panjenengan kok amin ya, apa ceritanya ngapling surga itu loh. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan oleh Allah diberikan taufik untuk bisa masuk semuanya ke dalam surga, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini kita masuk di malam yang kedua di bulan Sya'ban. Kami mengingatkan jamaah sekalian untuk banyak berdoa, minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, tetap istiqomah sampai nanti mudah-mudahan paling apes ketemu malam pertama Ramadan. Lebih bagusnya bisa selesai Ramadan sampai tuntas. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini adalah tema ini insyaallah untuk menyemangati, memberikan support, memberikan semangat untuk siapapun yang oleh Allah sedang diberikan ujian, sedang diberikan musibah, peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sedang diberi satu tanda cinta dari Allah, yaitu ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan memberikan ujian kepadanya. Faman radhiya falahu ridha. Orang yang ridho, pasrah, ikhlas, sabar
Dengan ujian yang Allah beri, maka akan membuahkan keridhaan dari Allah untuk mereka. Tapi sebaliknya, waman sakhita, dan barang siapa yang marah, kenapa kok saya, kok tidak pernah berhenti, kok terus, kok berat, maka barang siapa murka dengan ujiannya Allah, maka Allah pun akan mendatangkan murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain dikatakan, man yuridillahu bihi khairan, ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kepadanya musibah. Jadi jangan salah faham. Itulah kenapa ketika musibah datang silih berganti, latarkabunna tabaqan an tabaq. Terus kita ini akan menapaki satu anak tangga untuk datang pada anak tangga berikutnya, terus sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Beliau rahimahullahu taala ketika menafsirkan latarkabunna tabaqan an tabaq, kalian akan melewati tahapan demi tahapan. Apa yang beliau artikan pada ayat ini? Latarkabunna musibatan tilwal musibah. Hidup itu akan melewati satu musibah, selesai musibah berikutnya, selesai, datang lagi, sampai kapan? Sampai kita semuanya meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu jangan salah faham. Apabila panjenengan melihat kehidupan kok nampaknya tidak bersahabat, panjenengan cek nabi mana yang hidupnya enak terus. Ya tentu ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Dawud, ada. Tapi kemudian secara umum dari mayoritas nabi dan rasul yang Allah kirimkan ke muka bumi, terutama wabil khusus dua. Tentu selain Nabi Muhammad, ya kalau Nabi Muhammad itu semua diantara kita faham nabi yang paling utama, yang paling afdol. Tapi kemudian kita lihat dua nabi. Yang pertama Nabi Ayyub alaihi salam. Hidupnya ya apa? Berpindah dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lain. Dalam keadaan beliau seorang nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah tetap. Yang kedua, panjenengan tahu Ya'qub alaihi salam. Ini Nabi Ya'qub alaihi salam itu hidupnya terkesan kayaknya tidak pernah senang, sampai pada poin terakhir apa yang diucapkan, fasabrun jamil. Sudahlah, saya tidak mau mikir, saya tidak mau repot, saya tidak mau pusing, saya tidak mau berantem eker-ekeran dengan anak-anak saya tidak mau menjadikan usia saya terbuang sia-sia di dalam kesedihan dan kemarahan. Akhirnya Nabi Ya'qub mengatakan fasabrun jamil. Sudah, intinya Allah cuma minta kepada saya untuk sabar. Dan bukan cuma sabar, sabrun jamil. Sabarnya itu sabar yang istimewa. Sabar yang belas gak ngenteni kapan sih mari nih, enggak. Dia tetap selama ini masih ada, sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, kalau ini tetap ada, insya Allah saya akan tetap sabar. Tapi ayatnya tidak berhenti sampai itu. Melanjutkan apa? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Cukuplah Allah yang akan nolong saya. Jadi selain dia sabar, dia juga apa? Punya prasangka yang baik, husnudzan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baik, jemaah sekalian, sekarang kita mulai. Ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan ketika kita ini mulai wis kroso koyo ika iso, kayaknya bakal kalah, kayaknya bakal gagal ini kayaknya sia-sia ini, ndak mungkin terjadi. Maka ketika ada kalimat tidak mungkin bisa, tidak mungkin terjadi, gak mungkin sukses, saya pasti kalah, saya pasti mati, segala macam, ketika muncul perkiraan dan pikiran yang semacam itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita mulai akan
menyerah. Nomor satu, ini saya mau serius, cok guya-guyu. Saya mau serius. Dibilang jangan guyang-guyu malah guyu. Ini saya mau serius beneran nih. Ibu-ibu yang di atas sehat semua? Hati-hati Bu ya, jangan merasa aman ya. Walaupun bangunannya kuat, tapi kalau Allah berkehendak bisa itu Bu. Panjenengan toleng, guyang, guyu. Kesian yang di bawah kalau ada apa-apa. Panjenengan enak nih dukur. Yang di bawah penyet ini ya. Sudah, kenapa kok harus ibu-ibu yang di atas? Padahal ibu-ibu itu lebih gemuk-gemuk. Oh, khusus ibu-ibu ya. Seharusnya kalau sesuai berat badan yang ringan di atas. Yang berat kualik tatanan ini kayaknya ya. Tapi tidak apa-apa Bu ya, yang sabar Bu ya. Baik, yang pertama, apabila kita sudah mulai mau menyerah, merodok, ketoro, kate, putus asa. Nomor satu, tawakal kepada Allah. Nomor satu apa? Tawakal kepada siapa? Allah. Tapi ingat, tawakal itu bukan pasrah tapi ikhtiar maksimal dengan menyerahkan hasil kepada Allah. Itu tawakal. Ikhtiar secara apa? Maksimal. Semua cara yang bisa dilakukan, dilakukan. Tidak ada kata males, tidak ada kata pesimis, tidak ada kata putus asa, dilakoni sama dia. Jalan dia. Tapi kemudian ciri khas orang yang tawakal itu, dia tidak bersandar pada ikhtiarnya karena dia tahu semua urusan itu berada pada kuasanya siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak punya kehendak apapun kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah, pemilik alam semesta. Nah, itu tawakal. Sehingga ikhtiarnya benar. Dan kemudian Anda tidak mengandalkan ikhtiar Anda karena Anda tahu ikhtiar ini cuma perintah untuk menjalankan ikhtiar manusiawi. Tapi hasil di tangan siapa? Allah. Itu tawakal. Ada beberapa hadis, ada beberapa kisah, ada beberapa cerita, ayat yang menceritakan tentang orang itu kalau sudah di ujung, wes mentok, tok, ternyata justru ketika dia tetap optimis, itulah pertolongannya Allah datang. Maka ayatnya mengatakan, hatta idzastai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para rasul itu mulai merasa putus asa. Ingat loh ya, jangan salah faham tentang ayat ini. Putus asanya bukan kepada pertolongannya Allah, enggak. Ini ayat bukan ngomong Rasul putus asa kepada Allah, tapi apa? Mereka mulai putus asa dengan umatnya. Wis ora mungkin beriman iki wis. Iki umat-umat iki ketok wis gak mungkin manut, gak mungkin ngerti. Ketika mereka mulai merasa seperti itu, apa yang terjadi? Wa dhannu annahum qad kudzibu. Dan mereka merasa ini orang-orang ini mendustakan saya semua ini. Pada titik terakhir tersebut, ja'ahum nasruna. Justru pada poin itu pertolongan Allah baru datang. Sekarang pertanyaan, kenapa pertolongannya Allah itu biasanya datangnya di akhir? Kalau di awal bukan pertolongan, supaya memaksimalkan ikhtiar, supaya sabar, supaya semuanya benar. Apa? Mau berusaha, ikhtiar tadi, supaya muncul pikiran positif kepada siapa? Allah. Tapi intinya dua. Ya semua jawaban benar. Supaya kita ikhtiar, supaya terbangun husnudzon, supaya kita dapat pahala sabar, supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Intinya ada dua. Kenapa pertolongan itu datangnya bukan di awal tapi di akhir? Nomor satu, supaya ikhtiar panjenengan mentok, ndak ketemu jalan. Akhirnya panjenengan tahu kalaupun sukses bukan karena Anda tapi karena Allah. Jadi manusia kan kadang-kadang begitu ya, rotok gayat tok gitu kan. Iki lek kudu aku. Gak beres. Iki mang coba gak lewat kini, oh ya gak teko. Iki mang coba manut Google Map, oh mlebu kuburan aku. Coba. Sehingga terkadang kesombongan manusia itu muncul tanpa sadar, tapi namanya sombong, ya sombong. Maka itulah kenapa oleh Allah disuruh ikhtiar dulu. Wes entekno tenagamu. Habisin semua ikhtiarmu.
keluarkan semua kecerdasanmu, keluarkan semua tenagamu, entekno duitmu, tilpunan kau wabeh sing kok kenal. Sampai terakhir ternyata semuanya tidak mendatangkan pertolongan. Lah kok qadarullah wa ma syaa fa'al, ja'ahum nasruna. Tiba-tiba oleh Allah dikasih pertolongan. Supaya apa? Nomor satu, kita tidak menganggap kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kebaikan itu bukan karena kita, tapi karena siapa? Allah. Nah disitulah ketika panjenengan wis mentok tok tok ucapannya apa? Wis ya Rabb, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Para sahabat Nabi apa? Ketika mereka berangkat perang sama orang munafik diwedeni. Lah ini keliru. Wong Islam kok diwedeni? Orang Islam ini tidak pernah cari musuh. Tapi kalau musuh datang, kelihatan pintu surga di depan itu kelihatan. Jadi gak mungkin mundur. Itulah kenapa pergi melarikan diri dari medan perang itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena DKI surga lah kok pelayon. Bukan pelayon maju tapi pelayon. Nah ini kan keliru. Nah begitu, maka ketika para sahabat sudah siap mau perang, dibilang apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Para sahabat, mulai ayo, pulang aja yuk. Kenapa? Innan nas qad jama'u lakum. Ini musuh gabungan, ngelompok kabeh. Coba, ini kalau mereka mau putus asa, mereka yang paling pantas putus asa. Tapi tidak, diwedeni sama orang munafik. Ini loh, musuh-musuh kalian ini gabungan ini, alatnya lengkap, pasukannya besar, persiapan matang, semuanya ada. Dibilang apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Takutlah kepada mereka. Maksudnya apa? Wes gak usah perang, wes mulai. Orang beriman, perang itu yang dicari bukan sekedar menang, tapi apa? Ihda al-husnayain. Karo-karone menang mulia dunia, mulia akhirat, wafat dalam keadaan syahid. Tidak ada kalah, tidak ada kalahnya. Maka dibilang apa? Fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata semakin diwedeni, mereka merasa apa? Imannya semakin kuat. Karena apa? Saat itu dia ngerti tidak ada lagi manusia yang bisa menolong. Kalau mereka ngerti tidak ada lagi pertolongan manusia yang bisa diraih, maka mereka pindahnya kemana? Yes, kepada Allah sudah. Maka itulah orang yang kepepet, orang yang hampir saja menyerah. Kalau tidak naik ke atas, ya keliru. Para nono ibu-ibu yang di atas itu makanya. Loh, kok ke sana arahnya? Maksudnya naik ke atas itu apa? Move. Lah bukan on, zaman dulu on. Ini sudah baru ini, move up. Kalau move on itu maju ke depan. Kalau move up ke atas. Maksudnya ke atas apa? Ketika mereka tahu manusia tidak bisa lagi diharapkan, keluarga menjauh, teman akrab pergi semua, bahkan anak istri meninggalkan kita, uang tidak lagi berarti, jabatan sudah tidak ada, wis purna kabeh. Terus mau kemana? Ya sudah. Fazaduhum imana. Justru yang meningkat apanya? Keimanannya. Setelah itu mereka mengucapkan apa? Wes tala menungso ojo ngeruweti aku, pikiranku ngono cuma satu, hasbunallah, Allah cukup buat kami, saya tidak butuh sampean-sampean ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah sebaik-baik yang akan memberikan pertolongannya. Coba. Nah maka nomor satu, kenapa pertolongan itu kok datangnya di akhir? Supaya kita tidak sombong, supaya kita ngerti kita sudah ikhtiar maksimal, ternyata yang tidak sukses. Berarti kalau pada akhirnya sukses, itu murni pertolongan dari Allah. Nomor dua, kenapa kok pertolongan itu datangnya terakhir betul, sampai kesannya telat. Kesannya apa? Telat, padahal tidak ada ceritanya Gusti Allah terlambat, itu tidak ada. Maka panjenengan tahu, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai ketika para sahabat dan Nabi Muhammad itu oleh Allah diberikan ujian yang bertubi-tubi, sampai terakhir apa? Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata Nasrullah. Sampai Nabi dulu tanya, ini pertolongannya Allah kapan ini?
Bukan artinya untuk mempertanyakan Allah kapan menolongnya, tapi mempertanyakan pantas enggak kita ini dapat pertolongan dari Allah. Nomor dua, kenapa pertolongan itu kok kesannya datangnya terakhir? Untuk membangun dua hal, sabar dan husnudzon. Kalau cepat ditolong, panjenengan dapat pahala sabar dari mana? Dungo titik langsung ijabah, kerja titik soge, berobat titik waras, ngerayu titik oleh. Bahaya ini, bahaya, kepenaan urip ya. Nah, kalau semua yang Anda harapkan langsung diberikan, terus Anda dapat nilai sabar dari mana? Anda dapat nilai husnudzon dari mana? Sip, sekarang kita kembali kepada tawakal. Tawakal ini jamaah, kalau urusannya pakai contoh rezeki, ini insya Allah panjenengan hadisnya sudah hafal semua. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulikum la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasa wa yaruhu bitana. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada seekor burung yang ketika mereka pergi di waktu pagi temboloknya kosong, tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu bakal dapat makanan di petani yang sebelah mana, bahkan dia tidak ngerti pulang bakal dapat makanan apa tidak, tapi dia ngerti kudu ikhtiar yaghdu, maka dia pergi. Himasa, gak duwe bekal, temboloknya kosong, perutnya kosong, tapi dia pergi dan berangkat. Ketika pulang, wa yaruhu bitana, ketika pulang perutnya sudah penuh terisi makanan. Itu tawakal. Jadi tidak ada ceritanya orang yang tawakal kemudian kecewa, itu tidak ada. Kalau ada orang tawakal kemudian kecewa, mesti ada masalah dengan tawakalnya. Entah ikhtiarnya kurang maksimal, entah doanya kurang kuat, entah tawakalnya tawakal abal-abal. Itu yang menjadikan tawakal itu tidak berarti. Ayatnya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa, kalimat barang siapa di sini ini syarat. Ini apa? Syarat. Panjenengan cek tafsirnya. Wa may yatawakkal, ini karena apa? Berkaitan dengan ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan ayat sebelumnya. Artinya apa? Syaratnya takwa, jalan keluar datang. Syaratnya takwa, rezeki datang. Sama seperti tawakal. Ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Jadi orang yang mohon maaf terpuruk sampai gak gelem metu toko kamar, ketemu koncone wedi, dewean di omah yo sumpek, itu orang yang mohon maaf kemungkinan ilmunya lemah. Kemungkinan apa? Ilmunya lemah. Contoh cerita tawakal ini ya, untuk yang hampir menyerah. TikTok aman? Tidak ada yang mau nyerah TikTok? Suami sudah tidak bisa diharapkan Ustadz, saya mau pisah aja. Sabar dulu, dengerin dulu ceramah ini sampai selesai. Selesai ini boleh cerai. Selesai ini dipikir ulang. Panjenengan tahu Nabi yang dibakar dengan api Nabi siapa? Ibrahim. Yang bakar siapa? Raja Namrud. Apa sebabnya? Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Berarti ingat, pertolongan yang mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan memberi apa? Keselamatan. Untuk siapa? Ibrahim. Itu tidak datang untuk sembarang orang jamaah. Datangnya untuk siapa? Untuk orang yang yakin dia berada di atas jalannya Allah. Maka tawakal ketika mau nyuri di rumahnya orang, ya keliru. Kata menek pager CCTV, serapopo tawakal munggah lo. Ini ya keliru, itu bukan tawakal, sembrono itu.
Tawakal itu ketika Anda yakin Anda berada di atas kebenaran. Lek sampai karena membela kebenaran saya harus mati, tawakal. Itu tawakal. Itulah kenapa salah satu di antara 3 manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya siapa? Al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berangkat jihad, berjuang. Kenapa pasti ditolong sama Allah? Karena mereka berada di atas jalan Allah. Nah, Nabi Ibrahim sekarang ketika mau dibakar, selesai. Ini ceritanya kan berhala-berhala diapain? Dipecai. Tapi panjenengan jangan begitu, keliru cerita ini. Dipecai itu berhala-berhala itu. Setelah semuanya kisahnya selesai, singkat cerita, ketahuan tidak ada lain pelakunya kecuali Ibrahim. Fatan, seorang anak muda yang namanya Ibrahim. Sudah panggil, ditanya, gak ngaku, malah debat, repot segala macam. Kata Namrud, gak sarwet, obongan. Apa urusannya? Bakar. Dan kalau panjenengan dengar cerita ini lewat pengajian, Pak, ya gak nerinding, Pak. Gak keweden, Pak. Karena panjenengan tahu endingnya bakal selamat. Sekarang bayangkannya, ini di depan ini geni dan panjenengan pelakunya dan panjenengan belum tahu ini bakal terjadi apa. Lalu kalau diceritani Ibrahim, oh mesti Nabi Ibrahim. Iku genine adem iku. Genine apa? Siapa bilang Nabi Ibrahim tahu di awal bahwa itu api sudah? Tidak ada yang tahu. Tapi Nabi Ibrahim juga merasa ketakutan. Nabi Ibrahim juga merasa pertolongan Allah itu sangat diharapkan. Sudah, dan apinya besar. Dalam kisahnya itu api baru mati setelah sepekan, seminggu. Kalau ada burung lewat di atas, jatuh langsung bisa dimakan, mateng. Malah gosong kira-kira. Ya kan? Sudah? Sikat. Dimasukkan Nabi Ibrahim ke alat pelempar. Ke alat apa? Pelempar. Lihat ini. Kalau boleh putus asa, ya Nabi Ibrahim pantas putus asa. Bapaknya aja tidak belain kok. Tidak ada yang belain. Al-Wahid, satu-satunya Ibrahim saat itu. Kano sing ngewangi dan semuanya malah ngenteni. Yo kobong pora, ayo iki kira-kira jerit pora. Diketotoan kira-kira kalau zaman kita sekarang. Ini kira-kira pas mencolot kok ya apa ceritanya iki? Ini kira-kira mati ini berang menit aja ketotoan. La haula wala quwata. Subhanallah. Nah, sudah ketika mau dilempar, Nabi Ibrahim sendirian, tidak ada orang. Nah, ini untuk yang mau na'udzubillah ya, untuk mungkin pendengar pemirsa yang sedang saku koyo mati lu enteng. Dengerin ini. Sudah ketika mau dilempar, itu alat pelemparnya dipotong sudah talinya, tas, mencolot, boom. Apa yang terjadi? Didatengin oleh malaikat Jibril. Anda buka kitab Qasasul Anbiya milik Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Didatengin siapa? Malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril bilang apa? Ya Ibrahim, alaka minni hajah? Ada yang bisa saya bantu enggak? Itu kalau bahasa gampangnya lah. Gelem enggak tak ewangi? Mau enggak saya bantu? Sama Ibrahim diapain? Ditolak mentah-mentah. Padahal kalau kita, Pak, kalau sudah tenggelam, kayu lapuk pun dikait. Kalau sudah tenggelam, Nabi Ibrahim ngerti. Ini loh posisi di mana gentingnya keimanan saya oleh Allah bakal dilihat. Ketika sudah terlempar, itu hitungannya hitungan detik, itu bukan hitungan ini setelah 3 bulan baru nyampe ke. Nggak, detik ini. Hitungan apa? Detik. Malaikat Jibril datang, tak ewangi gelem pora. Apa jawabannya Ibrahim? Imma minka fala. Kalau dari kamu saya tidak butuh, ngalio. Jibril ini, Pak. Malaikat yang paling dekat kepada Allah, malaikat yang paling hebat, yang paling berkuasa, yang paling ditaati di langit, ditolak. Tapi tidak berhenti sampai situ. Apa kata Ibrahim alaihi salam? Wa imma minallahi fana'am. Tapi kalau pertolongan itu datangnya dari Allah, itu yang saya tunggu sekarang. Dan tidak mungkin bisa ngomong gitu kalau tidak yakin. Tidak mungkin bisa ngomong begitu kalau tidak yakin berada di atas kebenaran. Ya terus banter nih. Tidak mungkin bisa begitu. Orang itu bisa tenang, Mbak, kalau dia yakin benar. Iya apa enggak? Orang itu tenang kalau dia yakin apa? Bahkan mati pun siap. Wong aku benar. Tahu kisahnya Ashabul Ukhdud? Aduh, ngerti porai. Saya husnudon ngerti, nanti ternyata enggak ngerti. Tak balani cerita gua-gua waktu. Ya sudahlah, daripada bingung azan dulu aja lah ya.
Sudah ya, ini teman-teman TikTok jangan kemana-mana, kita lanjutkan ba'dal adzan. Dan teman-teman pemirsa semua, kita akan lanjutkan kajian ini setelah adzan. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Akhirnya apa? Itu Jibril ditolak. Pergi Jibril. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengatakan apa? Wa imma minallahi fana'am. Tapi yang saya tunggu adalah pertolongan yang datangnya dari Allah. Lihat, tawakalnya sampai sekuat itu. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril pergi meninggalkan Nabi Ibrahim, dan yang datang pertolongannya siapa? Allah. Apa Allah firmankan? Allah yang bikin api, Allah yang menciptakan api, Allah yang menjadikan api itu panas, dialah Allah yang pun bisa menjadikan api itu dingin. Maka Allah berfirman, ya nar, api, nurut sama saya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan berikanlah dingin yang tidak mengganggu keselamatan. Karena kalau dingin terlalu juga mengganggu. Salaman, memberikan keselamatan untuk siapa? Ala Ibrahim. Dan setelah apinya padam, setelah 1 minggu, Nabi Ibrahim terlihat di tengah-tengah kayu itu sedang bersujud. Kemudian bapaknya lewat. Siapa nama bapaknya? Azar. Dibilang apa? Ni'mar rabbuka ya Ibrahim. Saya percaya sekarang, ternyata Tuhan yang paling baik itu ya Tuhannya Ibrahim ini. Tapi beriman apa enggak? Tidak, itu nomor 1. Jadi kalau sedang panjenengan merasa mau nyerah, keliru Anda, jangan nyerah. Tapi pindahkan kalimat menyerah pada kalimat tawakal. Nah, tawakal itu, tapi ingat, kita ulang sedikit lagi, diawali dengan ikhtiar yang maksimal. Tapi ingat, jangan menyandarkan hasilnya kepada ikhtiar Anda, tapi pasrahkan hasilnya kepada Allah. Nomor 2, husnudzon, baik sangka. Kenapa kita tidak bisa baik sangka sama Allah? Saya mau tanya,
Kita ini semua ini hidup di alam dunia. Yang menciptakan siapa? Yang ngasih makan kita sampai bisa hidup sampai sekarang. Mungkin ada yang umurnya 80, 70, 60, 68. 8 apa 9? 69 dilungkas itu. Dilungkas 70. Jangan salah paham lah. Yang ini gitu jamaah itu. Iya, cokok susu tuh lah. Ini sudah 69, berarti dekat lagi berapa? 70. Ada yang 60, 50, 40, 30. Tapi sepanjang tahun-tahun itu yang ngasih makan kita siapa? Allah. Terus dengan semua kebaikan yang telah Allah beri, masih tidak bisa membangun husnudzan kepada Allah, keterlaluan. Maka lihat sekarang jamaah, husnudzan ini ya, husnudzan. Baik sangka kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, dari hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjenengan mirengaken. Karena apa? Ini ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, ini sebab terbaik dapat husnul khatimah. Jadi kalau panjenengan kepingin mencita-citakan husnul khatimah, mudah-mudahan semuanya dapat. Amin. Ini kuncinya kata Imam Syafi'i. Hadis ini kuncinya. Apa kuncinya? La yamutanna ahadukum. Jangan sampai seorang pun di antara kalian meninggal dunia. Ojo sampai mati. Kalau matinya bukan pilihan, tapi bagaimana keadaan kita ketika mati, itu bisa kita ikhtiarkan. La yamutanna ahadukum. Jangan sampai seorang pun di antara kalian meninggal dunia, illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal, kecuali orang itu berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka itu apa? Allah telah berbuat baik kepada saya, Allah zat yang paling baik kepada saya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ada seorang ibu kehilangan anaknya, bingung ibunya nyari, sama Nabi Muhammad para sahabat disuruh untuk bantu. Ewangono golekno anake. Setelah anaknya ketemu, sama ibunya dirangkul, dicium, dipeluk, disayang. Terus Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, sahabat, atadhunnu annaha mulqiyatun ibnaha finnar? Sahabat, kalian lihat enggak ibu yang satu ini? Lihat, ini hadisnya sahih. Kira-kira cinta enggak ibu itu kepada anaknya? Oh banget. Hilang dicari, ketemu dipeluk. Sayang banget dia sama anaknya. Kira-kira sahabat, ibu yang sebegitu sayangnya kepada anaknya ini, rela enggak melemparkan anaknya ke dalam api? Kalau bahasa kita, tega ndak membakar anaknya? Para sahabat bilang, ya tentu tidak ya Rasul. Mana mungkin seorang ibu tega membakar anaknya? Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, lallahu, dialah Allah, arhamu bikum, luweh baik, lebih penyayang kepada kalian, min hadhihi biwaladiha, dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Coba. Terus tidak bisa husnudzan gitu? Dari mana kita tidak husnudzan kepada Allah? Nah, tapi ingat, husnudzan itu dibangun di atas ilmu, bukan ghurur. Saya ingetin, panjenengan buka kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Ad-Da' wad-Dawa, atau ada judul yang lain, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, punya Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim misah di sana antara husnudzan dan ghurur. Apa? Husnudzan dan ghurur. Ghurur itu apa? Ghurur itu orang yang terlena, tertipu, terpedaya, sambil melakoni dosa, sambil mikir Allah pengampun. Tidak pernah sholat, tapi berharap nanti meninggalnya pas sujud. Tidak tahu poso, tapi ingat Allah punya pintu surga namanya Ar-Rayyan. Bukan masjid, pintu surga. Nah, coba, ini bukan husnudzan, ini apa? Ghurur, tertipu. Dan yang membisikkan tipuan itu siapa? Setan. Dengan cara apa? Taswif. Saya ulang, ada husnudzan, ada ghurur. Ghurur itu apa? Tertipu sambil maksiat, tapi pikirannya Allah Maha Pengampun. Ghurur tadi, siapa yang meniupkan? Setan. Lewat apa? Taswif. Jadi ghurur lewat setan, caranya taswif. Taswif itu apa? Nah itu. Taswif itu apa?
Kok ke Mas salat kok ke lek wis tuwek. Sabar, tenang. Tahu saya. Ini bahasa kami, Anda jangan menghina ya. Sarah ini, saya laporkan ITE kena panjenengan. Ini bahasanya orang Batu ini. Kok ke? Le, sholat kok ke? Itu kan Jombang. Iya, kalau bahasa Inggrisnya gitu, nanti dulu. Sudah? Dibilang apa? Nanti dulu. Jadi setan itu bisa apa? Senom. Nikmatono dhisik uripmu. Nanti lewes kerasa watuke mulai jero. Wes mulai sholato, ngajiyo, tobato. Itu taswif, bikin orang apa? Maghrur, tertipu dia. Tapi kata Ibnul Qayyim, husnudzon itu amal, ilmu dan ikhtiar. Contoh, panjenengan mancing, tapi gak ada senari, kayu tok, joran tok. Terus panjenengan mikir, mesti untuk iwak ini, karena Allah sama dengan prasangka hambanya. Coba, ini husnudzon apa tertipu ini? Coba, husnudzon apa tertipu? Tertipu. Maka yang dibangun bukan husnudzon tapi angen-angen. Oleh alhamdulillah gak oleh yoben. Itu. Nah maka beda antara husnudzon. Tapi husnudzon itu dibangun di atas ilmu. Dia tahu saya husnudzon, pasti saya matinya husnul khotimah. Nah husnudzonnya itu punya ilmu. Kenapa? Karena seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Kalau saya kepingin wafatnya husnul khatimah dalam keadaan sujud, maka saya ngerti ilmunya, harus senantiasa sholat. Itu husnudzon. Ikhtiarnya ada, bukan cuma angen-angen kosong, tapi ikhtiar dia. Nah maka begitu. Sekarang begini, yang kedua, kalau panjenengan mulai mau nyerah, nomor satu tawakal, nomor dua apa? Husnudzon. Bangun prasangka baik kepada Allah di atas ilmu, di atas iman, dan di atas ikhtiar. Ikhtiar itu maksudnya bukan pilihan tapi apa? Usaha. Ilmu, iman, usaha. Ilmu, iman, usaha. Sekarang saya kasih contoh. Nabi Muhammad pergi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sempat nginep di gua apa? Gua Hira. Wah, iya apa sih? Bedano Hira mbek susuk kualik. Kate rabi maneh. Bagaimana? Gua Hira apa gua Sur? Kalau Hira itu yang apa itu? Oh iya, mampir lupa saya. Astagfirullahaladzim. Ya dibilang bersembunyi ya enggak juga ya, tapi itu ikhtiarnya Nabi. Maka Rasulullah menginap di Jabal Sur. Ada di dalamnya gua Sur. Berapa lama? Sekitar 3 malam. Yang ngirimi makanan siapa? Asma, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Sudah? Ketika sampai di atas, saya kemarin kan jalan sama Abu Shanum ini umrah. Itu Anda kalau tahu Jabal Thur, Anda tidak akan bisa membayangkan orang Quraisy bisa sampai ke atas itu. Karena di sekitaran Mekah itu gunungnya bukan cuma Jabal Thur, gunungnya wakeh. Dan jalan waktu itu belum dipaprasi, sik gunung kabeh. Berarti mereka itu ngejar Nabi serius, tenanan. Dicek jejaknya, ketemu sampai Jabal Thur. Ketika itu apa? Ya macam-macam lah ceritanya ya. Ada merpati yang katanya tidak terbang, ada laba-laba yang katanya membuat sarang. Tapi di saat itu, lihat, Nabi Muhammad punya ilmu, Nabi Muhammad imannya luar biasa, dan usahanya juga maksimal. Kalau Nabi Muhammad usahanya tidak maksimal, ya gak lari dari Mekah menuju Madinah lewat jalan tikus, lewatnya jalan apa? Jalan umum. Nabi Muhammad bilang, Nabi kok gak mungkin Gusti Allah gak diewangi. Loh ini beda konteks ini. Ini dakwah bukan Isra Mi'raj Pak. Mekah Baitul Maqdis jauh lebih panjang rutenya, luwe dawa, luwe ado. Itu Allah cuma panggil kendaraan yang namanya Burak, antar budal sak kedipan meripat cep lu Baitul Maqdis ini. Pertanyaannya, kenapa waktu hijrah tidak pakai buruk? Apalagi di servis? Ayo, kenapa? Mana buruknya, mana buruk? Monggo dijawab. Mana buruknya? Allah yang ngirim buruk, dialah Allah yang nyuruh hijrah. Kenapa waktu Isra Mi'raj dikirimi buruk, waktu disuruh hijrah tidak ada buruknya? Gimana sih waktu dibutuhkan malah nggak datang? Nah, itulah ibu-ibu yang ngamuk nang bojone ya. Ya apa sih?
Pas omah bocor kok sampean pas mancing, Mas. Kudu mancing iwak sampean iki Mas, mancing masalah. Coba. Nggak pakai kalimat begitu karena Rasul tahu ini saatnya pendidikan untuk umatnya. Yang diawali mendidik siapa? Abu Bakar. Sudah masuk Jabal Thur, bersembunyi di gua Thur. Orang-orang kafir Quraisy sampai di atas. Abu Bakar mulai gelisah, panik. Terus Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auda." Kalau mereka itu kepalanya ditundukkan, seret, konangan kita ini. Kalau mereka itu ndingklu, ketangkep kita ini. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Bakar, tidak. Salah faham kamu. Kenapa? Ma'adhannuka, Abu Bakar coba dijawab. Bagaimana pendapatmu bithnain dengan adanya dua orang? Allahu thalithuhuma, Allah jadi yang ketiga di antara mereka berdua. Kira-kira ketangkep enggak? Abu Bakar bilang kalau Allah yang ketiga, ya enggak. Maka Rasulullah bilang apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Maka orang itu kalau mau husnudzon harus yakin Allah bersama dia. Artinya dia di garis perjuangannya Allah. Husnudzon itu bukan ketika maksiat. Husnudzon itu bukan untuk orang yang medit. Husnudzon itu bukan untuk orang yang jauh dari Allah. Tapi husnudzon itu terbangun ketika Anda sedang dekat kepada siapa? Allah. Maka Rasulullah ngomong sama Abu Bakar, idh qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Diabadikan dalam Al-Quran, kelihatan ayatnya. Jangan sedih, jangan takut, jangan panik, jangan gelisah. Kenapa? Allah bersama kita. Ini namanya apa jamaah? Husnudzon. Dan kalau prosesnya seperti itu, baru masuk ana inda dhanni abdi bi, baru masuk Allah sesuai prasangka siapa. Anda kira panjenengan bisa nyetir Gusti Allah? Mus pokoknya aku mikir ngene mesti kedaten nih, aku wali kok. Lu. Dari mana ceritanya Allah bisa disetir itu loh? Nah, maka Allah sesuai prasangka hambanya kudu sakarpe dewe, ada prosesnya, ilmunya bener, imannya kuat, usahanya jelas, baru mengatakan jangan sedih, Allah bersama kami. Pertanyaan terakhir, ketangkep tidak Nabi Muhammad bersama Abu Bakar? Apa awalnya? Husnudzon. Panjenengan tahu Nabi Musa? Nabi Musa tahu? Musuhnya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Fir'aun ini siapa? Rojo paling kuoso di zaman ini. Di zamannya minta apa dapat? Sampai yang dibangun bukan Masjid Ar-Royan, piramid. Pernah ke Mesir? Wah, kesian ya. Saya sudah naik pesawat Pak, berhenti di Mesir, jalan-jalan ke piramid. Ternyata fatwanya Syekh bin Bas tidak boleh. Tapi kan saya tidak niat ya, terpaksa aja, gak apa-apa, sampai Mesir telapo mana ya. Jadi fatwanya Syekh bin Bas itu datang ke tempat wisata yang tempat wisata itu syiarnya orang kafir atau musuhnya Allah, itu kata Syekh bin Bas dalam fatwanya dihindari. Apa? Dihindari. Yang ngomong haram ya apa kan, tapi maksudnya buat apa gitu loh. Itu batunya Pak, ya Allah, gede-gede. Itu Fir'aun. Sudah, Nabi Musa ini lari dari Mesir. Yang dibawa adalah Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Ketika lari kepentok laut. Mentok di mana? Laut. Perahu ndak ada, renang gak masuk akal. Ya apa? Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya sudah kelihatan. Dung. Ini mainnya bukan main bondo nekat ini Pak. Ini mainnya main iman. Iman dibangun di atas ilmu, tapi tetap ikhtiar. Bukan imannya dapat, ilmunya dapat, longgo di masjid. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Melayu, ikhtiar, golek dalan. Bukan duduk di, sudah depan laut, belakang Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Getun melok Musa iki Mang. Mati wis Musa lapo melok Musa peh dek Mesir emang karuan kok wis soro titik tapi selamat. Melok Musa iki wis ngarep laut buri
Fir'aun. Akhirnya mereka bilang apa? Inna lamudrakun. Musa, kita ini bakal ketangkep ini. Inna lamudrakun. Apa jawabannya Musa? Kalla, tidak mungkin ketangkep. Saya mau tanya, Musa kok bisa yakin tidak mungkin ketangkep itu karena apa? Tidak punya perahu loh ini. Belakang siapa? Kok iso yakin? Karena Nabi Musa yakin berada di atas jalannya Allah. Pasti sama Allah Pak, ditolong. Nabi Musa bilang kalla, tidak mungkin ketangkep. Bani Israel bilang, wes tala Musa ngarep laut buri Fir'aun. Kenapa tidak mungkin ketangkep? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku, maka Allah pasti berikan pertolongannya. Tidak lama Allah bilang apa? Musa, lemparin tongkat kamu. Tung. Nah sekarang tongkatnya Nabi Musa itu kita mau cari di pasar mana? Pasar Klewer. Mau di mana cari tongkatnya Musa? Ini bukan masalah tongkatnya, ini masalah keimanan orang yang membawa tongkat. Lihat husnudzonnya Musa, tidak mungkin ketangkep. Kenapa tidak mungkin? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, dan Allah itu bersama siapa? Orang yang benar, beriman di atas jalan yang hak. Sayahdin, karena Allah bersamaku, maka Allah akan memberikan apa? Jalannya. Betul, tongkat dilempar laut. Sesuatu yang kalau ngomong akal Pak, tidak masuk Pak. Maka orang-orang yang, mohon maaf na'udzubillah a'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah mengampuni mereka juga, yang wafat bunuh diri Pak. Itu kenapa? Yang dipakai otaknya bukan imannya. Yang dipakai apa? Maka orang-orang yang hampir menyerah itu jangan berbicara dengan otak Anda. Berbicara dengan apa? Imanmu. Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu, ala kulli syai'in qadir. Lah kalau panjenengan ngomongnya akal, mau tak ceritani satu kisah, tapi ya apa waktu ini? Iya, pokok tadi infonya dari Ustadz Gatot ini, pokok lek jamaah asik melilik terus nih. Lek jamaah wis ndingkluk tutupan, itu panjenengan asik melilik kabeh ternyata ya. Begini ceritanya. Saya pernah ketemu satu tukang buah, jualan buah gendong di Jakarta. Jadi ada yang diplastiki, ada yang masih utuh. Jadi gendongannya dua, yang sebelah sini buah plastikan digantungi, yang sebelah sini kotak isinya buah. Itu ada garamnya, ada lomboknya, ada gulanya. Jadi terserah nanti pembeli mau seperti apa. Kalau mau beli plastikan monggo, tinggal disirami bumbu. Kalau mau beli yang utuh dibuatkan monggo. Itu ditanya, sedino lek entek kalau habis dapat duit berapa? 100.000. Kalau habis sekitar berapa? 100.000. Rumahnya ngontrak, punya anak, punya istri. Kalau dipikir dengan akal Pak, gak nutut Pak, Jakarta, begitu Jombang, Jakarta. Tapi buktinya bisa. Maka sudahlah, ojo kena menen gawe akal. Tapi akal ditaruh, ya keliru juga, gak berakal blas, ya keliru. Tapi apa? Ketika bertentangan antara akal dan iman, yang maju apa? Imannya. Itulah pentingnya beriman sebelum baca Quran. Supaya kalau Quran itu ngomong, panjenengan yakin dulu. Puspret ramungkin ramasuk. Nah itu karena imannya belum kuat. Sudah Nabi Musa lemparkan tongkatnya, lautnya apa? Terbelah. Kalau ngomong akal Pak, akal mana yang bisa cerita laut kebelah itu? Panjenengan mikir pakai akal, akal ini mana? Dan itu secara ilmiah pun terbukti. Sudah kebongkar, Nabi Musa lewat, selamat apa enggak? Bani Israel selamat apa enggak? Selamat. Fir'aun ikut di belakang, sampai tengah laut apa? Lautnya balik. Apa kejadiannya Fir'aun? Tenggelam. Sip. Nomor 2, husnudzon. Tapi ingat, husnudzon itu bukan ghurur. Ghurur itu tertipu dengan kebaikannya Allah dalam keadaan dia maksiat. Bukan itu. Tapi husnudzon dibangun di atas ilmu, di atas iman, di atas usaha yang benar. Nomor 3. Ini intinya 4. Nomor 3 dulu, pelan-pelan. Tapi insya Allah tidak sampai jam 8 selesai. Nomor 3. Kalau ada masalah Pak, sholat. Panjenengan tahu masalah kecil jadi besar untuk orang yang tidak sholat. Masalah besar jadi kecil untuk siapa?
Karena sholat itu semuanya connectivity. Ngerti orang diwe? Connectivity apa? Kalau bahasanya Ustadz Muhammad Hatta, ketersambungan. Ustadz Hatta itu bahasanya abot loh. Ketersambungan antara seorang hamba dengan siapa? Allah. Itu sholat. Diawali dengan apa? Allahu Akbar. Awal panjenengan sholat, Pak, itu panjenengan sudah masuk ke sini. Allah zat yang maha. Lah kalau panjenengan sholat ngelihat masalah masih besar, ya sholatnya belum Allahu Akbar itu. Sampai saya pernah diberitahu oleh salah satu guru kami, Ustadz Sofyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari. Beliau bilang gini, kalau sholatmu tidak menyelesaikan masalah duniamu, jangan berharap sholat akan menyelesaikan masalah akhiratmu. Coba, kalau masalah dunia yang kecil saja tidak selesai dengan sholat, jangan berharap sholat yang model seperti itu akan menyelamatkan kamu di akhirat. Ini deep ini, Pak. Apa deep itu? Jeru ini, Pak. Jeru ini. Oh, panjenengan belum nyampe ini. Belum. Apa ini? Ini levelnya level makrifat ini. Panjenengan masih syariat, masih enteng, masih belum. Terus astagfirullah, guyon. Ini kalimat dalam banget ini, Pak. Kalau sholat yang model kita lakukan tidak bisa bikin masalah dunia yang kecil selesai, bagaimana sholat model itu akan menyelesaikan masalah kelak di akhirat? Berarti ngetes sholat itu ampuh apa enggak, itu ketika dapat masalah. Tapi maaf, berharap masalah juga keliru. Karena yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah cuma ngawur mulai. Nah, itu pegawainya itu yang pakai topi hijau itu alumnus, tapi dalam kalau status gitu bukan lulusan DU karena pensiun dini. PD berarti ya? PD itu apa? Pedot. Panjenengan ya kalau ngasih istilah yang bagus apa? Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih hikmah besar. Sudah, kita lanjutkan. Sholat. Kenapa sholat? Lihat, yang pertama, panjenengan nanti pulang buka surat Al-Muzammil. Surat apa? Allah berfirman apa? Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Muhammad, sebentar lagi kami akan berikan untukmu tugas berat. Maka ketika Allah akan memberikan tugas berat, oleh Allah dikasih latihan dulu. Latihannya apa? Qumil laila, sholat. Plus ditambahi kalau mau lengkap, warattilil qur'ana, sholat dan ngaji. Ketika Allah akan memberikan tugas berat, Allah kepingin tugasnya sukses. Allah tahu bagaimana biar tugas berat ini sukses. Ini loh untuk yang mau nyerah-nyerah itu. Mungkin sholat Anda belum serius. Karena Allah kepingin tugas ini sukses, Allah kasih cara bagaimana biar yang berat terasa ringan. Sholat. Kemudian ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang sholat itu ndak enteng, Pak. Abot. Terakhir orang itu ngomong, oh sholat cuma 5 menit. Loh 5 menit. Tapi sholat ini bukan fisik. Sholat ini iman. Sholat ini hati. Sholat ini dorongan ketika kita yakin kepada Allah subhanahu. Lihat, wasta'inu, dan mintalah tolong kepada siapa? Allah. Bisabri, dengan cara apa? Sing sabar, wassalati, dan dengan salat. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau tiba-tiba dikejutkan dengan masalah, apa yang terjadi? Di dalam hadis dikatakan, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu kalau dikejutkan masalah besar, langsung salat. Langsung apa? Salat. Setelah sholat bagaimana? Selesai urusan. Nah, maka kalau panjenengan mulai merasa mau nyerah, Pak, perbaiki dulu sholatmu.
Kalau setelah memperbaiki sholat lah kok masih mau nyerah, silahkan sudah, karena tidak mungkin insya Allah. Anda kalau sholatnya baik, semua urusan oleh Allah akan diperbaiki. Sesuatu yang Anda pikir tidak mungkin selesai, dengan sholat selesai. Terakhir penutup, doa. Tawakal, gak usah sok kuat, gak usah sok pinter, gak usah sok bisa menyelesaikan masalah. Tawakal sama Allah, serahno, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula. Nomor 2, husnudzon. Nabi Musa dikejar Fir'aun, husnudzon, tidak mungkin ketangkep, Allah bakal bantu, betul. Nabi Muhammad di Jabal Thur, di Gua Thur, Abu Bakar bilang, lek mereka nunduk ke bawah kita ketemu. Ndak, bagaimana kalau ada 2 orang Allah yang ketiga? Selesai. Tapi ingat, husnudzonnya dibangun di atas ilmu. Nomor 3, salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Nabi Muhammad ketika mau dapat tugas berat disuruh salat. Kalau ada masalah langsung salat. Kalau salatnya beres, semua sama Allah bakal dibereskan. Yang terakhir, doa. Kita ini kadang-kadang lupa. Kalau kemudian kita ini jamaah punya senjata paling kuat yang namanya apa? Doa. Panjenengan saya kasih PR. Saya kasih PR, termasuk pemirsa Jami'iyah Al-Tiqtaqiyah. Nanti kita bikin yayasannya insya Allah. Ada yang nonton ini? Alhamdulillah. Jami'iyah Tiqtaqiyah, tulis PR-nya apa? Membaca surah Al-Anbiya. Untuk yang sedang sedih, untuk yang sedang putus asa, untuk yang mau nyerah, PR Anda baca surat Al-Anbiya mulai awal sampai selesai. Tapi bukan cuma dibaca, artinya juga dibaca. Kenapa? Surat Al-Anbiya menunjukkan kepada Anda Allah nolong Nabi Ibrahim. Surat Al-Anbiya menunjukkan kepada Anda Allah ngasih anak kepada Nabi Zakaria setelah merasa dirinya sudah tua, umurnya ada yang ngomong 80, ada yang ngomong 90. Istrinya dalam keadaan mandul. Dalam surat Al-Anbiya panjenengan tahu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dalam surat Al-Anbiya Anda akan tahu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Dalam surat Al-Anbiya Anda akan tahu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ayub dan Allah berikan kepadanya 2 kali lipat dari yang hilang sebelumnya. Surat apa? Al-Anbiya. Dan semua itu diawali dengan apa? Doa. Fastajabna lahu. Intinya Allah terima doa mereka. Kalau Allah terima doa mereka, berarti sebelumnya mereka ngapain? Kalau Allah terima doa mereka, berarti sebelumnya mereka ngapain? Berdoa. Lah kita ini kadang-kadang meremehkan doa. Padahal Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tidak bisa mengingkari janji, Pak. Kalau Allah bilang dongo tak kei, yang yakin. Tapi ingat, ketika berdoa harus jauh dari kemaksiatan. Ketika berdoa harus jauh dari harta yang haram. Ketika berdoa hatinya tidak boleh lalai, harus yakin doanya oleh Allah bakal diijabah. Ibu-ibu faham? Ibu-ibu faham? Mbak Huti faham? Mbak Huti faham? Eyang Putri faham? Bule faham? Bude faham? Ukhti faham? Ummahat faham? Tawakal, husnudzon, salat, doa. Tawakal, husnudzon, salat, doa. PR-nya baca bang? Surah Al-Anbiya. Nanti pulang panjenengan buka surah Al-Anbiya, atau nanti malam sebelum subuhan selesai tahajud piye Ustaz? Subuh setengah 8. Oh alah, kalau subuh setengah 8 putus asa ya pantes ya, sebelum subuh buka surat Al-Anbiya, renungi, insyaallah urip